Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Theo dihadang oleh tiga serigala perak. Mereka menanyakan tentang topi jerami yang dibeli sama Theo. Dan juga ada Minotaur yang mencuri daun-daun Sekjun. Sekjun jadi kesusahan menanam tanaman di area permukaan. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Dan ya, scene pun berpindah. Theo saat ini sudah berada di Asosiasi Pedagang Keliling. Ia diberi pangkat baru, yaitu pedagang keliling tingkat menengah. Theo sangat senang sekali mendapatkan kenaikan pangkat itu. Ia pun memamerkannya kepada Zerat. Ini bos pedagang tingkat menengah ini, senggol dong. Yah, Zerat jadi tambah curiga. Ini si Theo ini sebenarnya ngapain ya? Bisa cepat sekali memenuhi kuota pedagang menengah. Harus diintai ini. Kemudian Sin berpindah di pasar grosir pedagang keliling di Dungeon Tower. Di sini banyak sekali pedagang yang menjual barang-barangnya, ya dijual secara grosir ataupun eceran. Dan Theo serta Zerat sedang berada di pasar ini. Theo akan membeli sesuatu di pasar ini. Ia mau membawa barang untuk bosnya, yaitu bos Pak Sejun. Theo pun memasuki sebuah toko, dan toko itu adalah toko aneka barang serbaguna. Di toko ini dijual berbagai macam barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama barang yang dibawa manusia ke dalam Dungeon Tower. Dan sekarang Theo mau membeli dua alat masak dan juga gergaji dan satu set alat jahit. Ya, melihat itu Zerat bertanya, kenapa Theo mau membeli barang-barang itu? Apa Theo mau menjualnya kepada manusia? Itu kan barang-barang milik manusia. Ya, nggak laku lah Bang Theo. Kalau dijual sama mereka ya nggak mungkin dibeli ya Bang Theo, Bang Theo. Waduh, Zerat, Zerat, kan sudah aku katakan, aku cuman jual tomat cherry. Ini mah untuk keperluanku. Wadidaw, Zerat jadi bingung. Ini gimana dah konsepnya? Ia berusaha untuk menerima apa yang dikatakan Theo, walaupun ia sendiri bingung ya. Yah, apa ini ada kaitannya dengan keahlian dagang Bang Theo? Kemudian penjaga toko mengatakan kalau semua barangnya harganya itu 5 koin tower. Walah Zerat yang tahu harga pasarnya jadi bingung. Ini kan barang buangan yang dipakai sama manusia. Kenapa sampai dihargai 5 koin tower? Mahal amat cuk. Ini harusnya harga pasarnya itu 3 koin tower. Ya, Zerat membayangkan kalau ini adalah duel antara si pedagang dengan si Theo. Ya, Zerat merasa Theo sedang duel tapi ia lemah untuk melawan pedagang ini. Tapi ternyata Theo melawan. Ia minta diskon. Ya, bener-bener dah. Ia langsung minta diskon. Tolong bos, tolong ini didiskon. Tolong bos, diskon, diskon, diskon. Jangan kakak didiskon, ini harus didiskon bos. Oke, 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 oke. Oke, siap, 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 tuan pelanggan. Akan saya diskon. Ya, santai aja, santai, santai. Buat pembeli baru ada diskon spesial. Aku akan diskon 30%. Jadinya sekarang harganya 3,5 koin tower. Murah ini, bos. Murah-murah. Diskon hancur-hancuran ini. Ambil saja tuan pelanggan, ini sudah murah kok. Wanjir, Zerat yang melihat si pemilik toko jadi kesal. Ia masih mematok harga tinggi. Bener-bener dah mau ambil untung banyak ini dah. Ini seperti si Theo diserang sama pemilik toko. Ternyata pemilik toko sudah ahli dalam menjual barangnya. Ini benar-benar pertarungan sengit ini dah. Tapi Theo ternyata menyerang lagi. Ia menyerang dengan meminta diskon lagi. Diskon lagi bos, diskon, diskon. Hanya segitu, mana cukup. Belum bisa dikatain sebagai perdagangan. Aku minta diskon lagi bos, diskon, diskon, diskon.
Waduh, pemilik toko langsung mengatakan kalau ini harganya sudah mentok, nggak bisa dijual lagi. Kalau harganya didiskon lagi, nggak bisa bos, nggak bisa. Sudah harga wajar itu. Toko lain aja menjual dengan harga segitu. Walah begitu ya. Kalau gitu ya aku akan membeli di toko lain aja bos. Di sini nggak bisa kasih diskon lagi. Maaf ya bos, saya pergi saja. Lah, Zerat jadi bingung. Ia pun bertanya, kenapa tidak menawar lagi? Itu barangnya kan dibutuhkan sama Theo ya. Ya elah, dia kan gak bisa ngasih diskon lagi Zerat. Jadi ya udahlah, mari kita cari toko lain. Kita akan mencari toko lain yang bisa ngasih diskon gede. Oke lah, langsung digas. Waduh, si pemilik toko menghela nafas. Ia pun mau mendiskon lagi. Ia memberi harga 3 koin tower. Ini harganya sudah mepet bos, 3 koin tower. Ya elah, nggak mau lah bos, saya maunya 2 koin tower. Gimana? Kalau oke, langsung dibayar cash. Wanjir dah, Zerat sampai melongo. Theo malah menawar di bawah harga pasar. Yah, oke lah. Silahkan, silahkan. Silahkan diambil dengan harga 2 koin tower. Oke, sip, deal. Waduh, aku kira ente cupu, ternyata suhu. Aku kalah ya, ucap pemilik toko. Wah, Zerat jadi melongo. Di bayangan Zerat, Theo seperti memenangkan duel yang sangat sengit dengan si pemilik toko. Wah, 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 gile bener. Theo ternyata hebat sekali ya. Zerat jadi ngelak. Ia merasa dirinya yang seorang biro inspeksi pedagang, ia merasa kalah. Skillnya dalam tawar-menawar dikalahkan oleh Bang Theo. Bener-bener suhu ini Bang Theo. Yah, begitulah caranya berdagang, Zerat. Kau harus mempelajarinya. Yah, mintalah diskon yang banyak. Kalau nggak mau, ya udah, cari tempat lain aja yang mau kasih diskon. Ucap Theo sambil nyengir. Dan yah, scene pun berpindah. Theo dan Zerat pergi dari toko alat-alat serbaguna. Kemudian Zerat pamitan sama Theo. Ia berterima kasih kepada Theo karena sudah diajari banyak hal, terutama diajari cara tawar-menawar. Wah, sayang sekali ya. Padahal aku mau mentraktirmu sate daging. Ayolah kita makan sate daging dulu. Terima kasih Bang Theo. Lain kali saja. Ucap Zerat. Ya, aku telah belajar banyak hal, terutama tentang berdagang dari Bang Theo yang hebat. Ya, Anda benar-benar hebat dan sangat bersemangat. Terima kasih Bang Theo, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dan ya, Zerat pun pergi. Theo merasa senang karena Zerat mau belajar. Ya, ia bisa belajar dengan dirinya yang hebat ini. Mantap dah. Padahal cara tawar-menawar diskon itu kan diajari sama Sejun ya. Malah gaya-gayaan. Wadidaw. Dan ya, karena urusan sudah beres, ia akan kembali ke lantai 99. Ia mau menjadi sales cat. Ya, sales cat dari si Sekjun. Mantap dah. Dan Woke Sin pun berpindah di kantor Biro Inspeksi Pedagang di Dungeon Tower. Zera telah kembali ke kantornya. Ia sedang menulis laporan. Kemudian ada pegawai yang memanggil Zerat. Katanya ia disuruh direktur untuk rapat dewan. Yah, ini rapat mengenai barang curian dari tuan tanah Grid. Oke siap, aku akan ke sono. Dan ini dia ya, tolong diarsipkan. Ini adalah laporan mengenai pedagang keliling baru yang namanya Theo. Ia telah mencapai pedagang menengah dengan waktu yang singkat. Oh, ini mengenai si kucing itu ya. Apa kucing itu memiliki skill dagang yang hebat? Theo, pedagang yang jenius. Ya, ia sangat jenius dalam tawar-menawar. Wah, ada ya pedagang seperti itu. Soalnya sudah jarang ada pedagang yang pandai dalam tawar-menawar. Sepertinya Anda menemukan orang hebat, Komandan. Yah, ia memang seorang jenius. Sudah sekian lama aku tidak melihat ada pedagang yang pandai dalam tawar-menawar. Aku merasa diriku kalah. Wadidaw sampai segitunya. Dan yah, kita tinggalin aja si Zerat. Sin pun berpindah
Kembali ke tempat Pak Sejun. Saat ini Sejun sedang menutupi kacang tanahnya dengan daun bawang karena kemarin daun jagungnya dicuri dah. Sekarang Sejun menutupi kacang tanahnya dengan daun bawang. Dan Woke berkat bantuan dari Keeng dan para kelinci, pekerjaannya jadi cepat selesai. Tapi ada yang aneh dengan si kelinci. Kenapa airnya malah habis dah? Bukannya air itu unlimited. Yah, itu kan air magic dari itu ya, dari kolam yang ada di guanya Sekjun. Kenapa airnya malah habis? Ini aneh sekali. Apa power magicnya habis? Kemudian kelinci hitam panik. Ia mau melapor sesuatu. Ia menyuruh Pak Sejun untuk cepat-cepat ke dalam gua. Di kolam air ada sesuatu yang aneh. Cepat Sejun, cepat, cepat, cepat. Dan Woke langsunglah menuju ke kolam yang ada di dalam gua. Sejun langsung melihat kolam itu dan benar ada yang aneh, seperti ada yang menyumbat air masuk dan ternyata ada satu lobster di situ. Wadidaw, itu lobster cuk. Sejun kaget sekali, kenapa banyak sekali lobster di sini? Ini lobsternya malah besar-besar banget, wadidaw. Saya jadi penasaran, tapi yang lebih membuat penasaran itu air. Ya, air yang ada di balik kolam ini. Ekosistem apa yang ada di dalam air ini? Wah, kemarin muncul piranha, sekarang muncul lobster. Benar-benar membingungkan, tapi yang paling penting kita akan ganti menu, guys. Kita akan makan daging lobster. Aku akan membuat lobster asam manis dan ya mantap dah. Ayo kelinci hitam, kita panen lobsternya. Sekjun pun bersiap dengan pisaunya dan kelinci hitam langsung mengeluarkan palu magicnya. Dan Woke, Sekjun pun bersiap untuk memanen udang lobster. Kelinci hitam juga bersiap untuk menghajar lobster-lobster itu dan Oke langsung digas. Dan ya, memanen udang lobster dimulai. Walaupun susah karena lincah, tapi ini sangat menyenangkan. Kelinci hitam jadi menikmatinya dan sekarang giliran Sekjun untuk maju duel dengan para lobster. Sekjun bersiap dengan pisaunya dan lobster juga bersiap untuk bertempur. Dan wush, muncul banyak sekali lobster yang menyerang Sekjun dan Sejun mengkill lobster itu dengan serangan combo. Mantap dah, Sejun bisa mendapatkan poin XP. Kemudian kelinci langsung ikut membantu Sejun. Ia menghajar lobster-lobster itu yang sudah di-kill sama Sejun. Ya, kelinci hitam langsung memukul sampai terlempar ke daratan. Dan wukidang para lobster itu pun berjatuhan. Para kelinci lainnya langsung memungut lobster-lobster itu. Mereka bekerja sama untuk menaruh lobster itu ke dalam gerobak. Ya, kemudian lobster itu diserahkan kepada kelinci sabit untuk dipotong-potong itu ya. Dan tang tang tang. Waduh, keras banget ini cangkangnya. Sabitnya si kelinci nggak kuat untuk memotong lobster itu. Sejun pun memberitahu kalau lobster itu kulitnya keras, susah kalau dipotong, harusnya dibakar dulu, baru bisa dipotong-potong. Itu lebih efektif, ya lebih lunak gitu ya. Dan oke siap bos, Sejun dan para kelinci langsung menyiapkan lobster itu untuk dibakar. Ya, sebelum dibakar dibalut dulu dengan daun bawang biar aromanya tidak amis banget gitu ya. Dan proses pembakarannya pun dimulai. Lobsternya ditaruh di dekat perapian. Setelah beberapa menit dibakar, aroma udang lobster mulai tercium dengan enak. Ini aroma yang membuat Sejun jadi ngiler. Ya, Sejun pun membuka daun bawang dari lobster yang sudah matang dan jejeng, matang sempurna. Mantap nih bos, sepertinya enak ini. Kalau udah matang seperti ini, nggak usah dipotong. Ya, nggak usah dipotong pakai pisau. Cukup itu ya, cukup ditekan saja di sini sampai terpotong sendiri. Wah, para kelinci jadi bersemangat melihat Sejun memotong dengan cara yang manual. Dan ces! Ini dia daging lobster yang super duper lezat. Tos.
Mantap bener, ini daging Bos, daging lobster ini. Para kelinci jadi ngiler itu. Sekjun pun memberikan daging lobster itu kepada para kelinci. Silahkan dinikmati Bos. Dan setelah dimakan, bener-bener enak ini. Ya, kelembutan serat udang yang luar biasa enak. Kelinci hitam sampai berbinar-binar memakan udang lobster itu. Ya, Sekjun juga memakannya. Ia benar-benar menikmati udang lobster itu. Soalnya di Korea, ia tidak pernah makan udang lobster. Baru kali ini ia bisa makan udang lobster. Mantap bol, gratis lagi. Kemudian Sekjun melihat ibu kelinci mau mengambil cangkang lobster. Cangkang kepala itu masih bisa dimakan ibu kelinci. Sini aku tunjukkan. Sekjun pun menjadikan cangkang kepala lobster itu menjadi saus jeroan. Ya, di kepala lobster itu kan penuh dengan jeroan ya. Dan Woke langsung dicoba. Sekjun pun mencocol saus itu dengan daging lobster. Dan setelah dimakan, bener-bener maknyus bos. Ini lebih gurih ini bener-bener nikmat. Yah, kalau ditemani es teh jumbo, sepertinya ini cocok. Yah, ini dia ya, ini adalah saus yang seperti micin. Rasanya bener-bener menambah kegurihan dari udang lobster ini. Si kelinci hitam jadi penasaran melihat Sejun memakan sup jeruan lobster. Ia pun mau mencobanya, dan setelah dicoba, wadidaw, ini enak sekali bos. Kelinci hitam senang sekali merasakan cita rasa yang seperti ini. Ini benar-benar enak top. Rasanya ini seperti micin kualitas expert. Wadidaw, kelinci hitam pun memakan sop jeruan lobster itu dengan lahap sampai habis itu ya. Gile bener doyan amat itu kelinci. Kemudian ada Keeng yang melihat Sekjun dan para kelinci sedang makan lobster. Sepertinya itu enak. Keeng mau mencoba lobster itu dan oke siap. Tunggulah di situ Keeng, aku akan mengambilnya. Dan ya, ditunggu ya. Dan oke beberapa saat kemudian lobster bakar Keeng sudah jadi. Melihat tumpukan lobster itu, Keeng sangat senang. Ia berbinar-binar. Sejun pun mengajari Keeng untuk memotong lobster dari bagian cangkang kepala. Tapi Keeng keburu lapar. Ia langsung memakan lobster itu beserta cangkangnya. Wadidaw sepertinya gigi beruang Kimson sangat kuat ya. Ia bisa menghancurkan cangkang lobster. Ya, oke siap. Itu enak kan Keeng? Makanlah sepuasmu, Keeng. Kalau habis, akan aku ambil kembali lobsternya. Dan ya, scene pun berpindah. Di lantai 2 Dungeon Tower, tepatnya di desa Skeleton. Di situ player manusia membantai monster skeleton. Ya, monster-monster itu mendiami desa skeleton. Mereka menganggap skeleton itu adalah monster. Jadinya para skeleton itu kabur ya karena mau diburu sama para player manusia. Mereka diburu dengan membabi buta. Di-kill dah itu skeleton-skeletonnya. Wanjir malahan manusia-manusia sukanya malah nge-kill. Dan semua itu adalah perintah dari Tuan Galan. Iya, dari Galan Enterprise itu ya. Wanjir ini orang ternyata ya. Ia malah nyengir sambil nginjak-nginjak tengkorak. Wah, fix ini orangnya songong bener ini dadah. Kemudian Tuan Galan mendatangi seorang player. Ia bertanya apa lahan pertaniannya sudah digarap. Iya siap Tuan Galan, semuanya sudah beres. Semua tentara bayaran sudah mengamankan lokasi pertanian dari segala jenis monster. Lantai ini telah dijaga ketat oleh para tentara bayaran. Tapi area yang baru bisa dijangkau cuman separohnya Tuan Galan. Kita belum bisa menguasai semua wilayah di lantai 2 karena wilayah ini sangat luas banget. Ini setara dengan satu provinsi. Jadi, ya kita belum bisa memiliki sumber daya untuk menguasai semua lantai 2. Walah, seluas itu ya. Galan jadi takjub. Tower ini bisa sangat luas banget dah. Kalau kita mau menguasai semua wilayah, artinya kita butuh para awak kening lagi untuk menjaga beberapa wilayah. Sedangkan sekarang belum cukup, bos.
Kemudian si player itu ditunjukkan sesuatu sama Pak Galan dan ia jadi kaget karena itu adalah nama-nama player baru yang akan membantu menaklukkan lantai 2. Wah mantap, orang ini adalah awak kening yang terjerat pinjol. Mereka semua telah aku lunasi utangnya, tapi ya sebagai gantinya mereka akan jadi tentara bayaran di Galan Enterprise. Kau manfaatkan saja mereka. Ya, terutama pengamanan lahan pertanian. Jangan sampai ada monster yang merusak lahan pertanian. Oke, siap Tuan Galan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Galan menemui para peneliti. Mereka sedang menanam tomat cherry. Ya, dan hasilnya pertumbuhannya sangat bagus. Silahkan dicoba Tuan Galan. Tomat cherry-nya berkembang dengan baik di sini. Wah, Galan senang sekali melihat tomat cherry itu ditanam dan berhasil tumbuh dengan baik, berbuah lagi. Ini adalah mimpinya untuk membangun pertanian di lahan Dungeon Tower. Galan pun mengambil tomat itu dan ia merasa aneh karena tidak ada keterangannya, tidak ada notifikasinya gitu ya. Tidak seperti tomat cherry yang dibeli sama si kucing. Tapi lah bodo amat dah, yang penting tumbuh dan berbuah. Kemudian Galan memakan tomat cherry itu dan setelah dimakan, wah anjir kenapa rasanya seperti sup kaos kaki. Galan langsung memutahkannya. Ia marah sekali sama para peneliti. Kalian tolol banget dah. Kenapa tomatnya jadi seperti ini? Tolol, tolol. Ini sangat tidak enak. Tomat ini tidak layak untuk dijual, tolol. Waduh. Dan setelah dicoba para peneliti, bener dah tomatnya rasanya seperti sup kaos kaki. Ini sangat-sangat buruk, bener-bener tomat yang aneh ini rasanya. Malahan tomat yang ada di bumi lebih enak ini dah. Para peneliti tidak percaya karena tanaman tomat cherry itu sudah diberi pupuk terbaik dan dirawat dengan baik juga. Tapi kenapa rasa tomatnya jadi seperti ini? Ya, Pagalan jadi kesal. Ia malah memukuli tomat-tomat itu dan ia langsung menginjak-injak tomatnya. Bener-bener tolol dah, nggak ada gunanya. Dan setelah diinjak-injak, Galan kaget. Ia sadar sesuatu. Itu tomatnya cuman air, bos. Cuman air doang, nggak ada bijinya. Kenapa tomatnya seperti ini? Nggak ada bijinya sama sekali. Waduh, Galan jadi tambah bingung ini dah. Ya, kita tinggalin aja lah si Galan. Sin pun berpindah. Kembali ke gua Sejun, saat ini Sejun dan para kelinci sedang tidur. Mereka sedang kekenyangan itu ya, habis makan lobster yang banyak. Kemudian di lantai atas ada Minotaur yang kembali. Ia sangat senang karena di sini ada daun bawang yang bisa ia makan. Dan mau, ini enak sekali mau. Beda banget dengan yang kemarin mau. Ini lebih manis dan sedikit pedas. Ini luar biasa mau. Wadidaw, malah dicolong lagi daun-daunnya. Ya, itu kan daun-daun untuk menutupi kacang tanah ya. Waduh dah, bener-bener ini si Minotaur malah dicuri lagi. Tapi kita pindah scene lagi ya di sebuah rumah di lantai 2 di Dungeon Tower. Kita kembali lagi ke Galan Enterprise. Ia sedang memandangi tomat cherry-nya yang gagal. Rasanya nggak enak. Ya, tidak ada bijinya lagi. Galen jadi ingat masa lalu gitu ya. Ia ingat ketika 20 tahun yang lalu saat ia masih muda, ia teleport ke Dungeon Tower. Ia pun menjadi seorang awak kening dan berburu monster. Selama menjadi seorang awak kening, ia selalu takjub dengan apa yang ada di dalam Dungeon Tower, terutama lahannya yang sangat luas. Ya, di setiap lantai wilayahnya itu sangat luas sekali. Ini sangat cocok untuk pertanian, tapi ada masalah karena di sini tidak ada malam, 24 jam matahari bersinar. Jadi tanahnya cukup kering, butuh air lebih banyak untuk menanam tanaman pertanian. Dan saat itu, Galan muda sangat bersemangat untuk merubah tanah di Dungeon Tower. Ia mau menjadikan tanah ini lebih subur dan bisa ditanami berbagai macam jenis tanaman komoditas. Galan pun minta modal sama ayahnya yang memiliki perusahaan farmasi di Amerika. Ia berusaha untuk meyakinkan ayahnya untuk memodalinya. Galan pun diberi modal dan ia mau menanam beberapa tanaman biji-bijian.
Ia telah membayar beberapa petani profesional untuk menanam biji-bijian tersebut, akan tetapi semuanya gagal. Galan gagal karena tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Ia jadi stres berat itu dah. Ia telah memakai semua modalnya yang diberikan oleh ayahnya. Tapi ya gagal total. Wajir, malah terjebak utang ini dadah. Kemudian di saat yang sama, ada penelitian aneh yang mengatakan kalau para awakening telah kehilangan kemampuan reproduksi. Wah, ini membuat warga bumi kaget. Seorang awakening akan kehilangan kesuburannya dan ia akan mandul selama ia terpapar mana magic dari Dungeon Tower. Waduh, gaswat. Dan itu juga berlaku untuk tanaman. Ya, tanaman yang dari bumi yang ditanam sama Galan, mereka semua tidak tumbuh. Itu kan tanaman dari bumi. Tanaman-tanaman itu tidak mampu tumbuh di Dungeon Tower. Wah, gaswat dadah. Ternyata kesuburan benih-benih ini hilang seketika. Tapi Galan tidak menyerah. Ia pun mendatangi pedagang keliling dan bertanya tentang benih yang ada di dalam Dungeon Tower. Tapi pedagang keliling itu tidak bisa menjual benih tanaman karena semua benih telah dikuasai oleh Tuan Grid yang ada di lantai 55 Dungeon Tower. Tuan Grid telah memonopoli pertanian di seluruh Dungeon Tower. Ia tidak bisa memenuhi permintaan Galan. Waduh dah, Galen syok berat. Kenapa ini bisa terjadi? Yah, padahal manusia kan cuman bisa mencapai lantai 10 Dungeon Tower saat itu. Tuan Grid ada di lantai 55. Itu tidak mungkin untuk mencapai 55. Manusia belum sanggup. Dan akhirnya Galan pun bangkrut. Ia ditinggal sama bokapnya dan para direksi. Mereka malah pada menagih utang perusahaan. Waduh dah, Galan jadi tambah stres itu malah ditagih utang. Yah, akhirnya Galan gagal membuat pertanian di dalam Dungeon Tower. Modalnya sudah habis. Yah, utangnya malah numpuk. Waduh dah, runtuh dah impiannya untuk membangun pertanian di dalam Dungeon Tower. Dan yah, itu adalah cerita 20 tahun yang lalu dan sekarang Galan bisa menumbuhkan tomat cherry ini. Ini adalah benih dari si kucing pedagang keliling yang sebelumnya ia beli, tapi hasilnya masih gagal. Ia akan mencoba lagi. Sebagai seorang pengusaha harus pantang menyerah. Okelah kalian semua dengarkan aku. Pergilah ke lantai 38, beli tomat cherry grade D dari si kucing. Pakai koin tower ini. Habiskan saja uang ini untuk membeli tomat cherry grade D dari si kucing. Akan kujadikan tomat cherry grade D sebagai benih. Mungkin dengan itu tomat yang ditanam kembali akan menghasilkan tomat cherry yang bagus. Dan ya, itu adalah rencananya si Galan. Dan oke, ia tidak mau menghentikan mimpinya. Mimpinya harus tercapai. Jangan menyerah walau gagal. Terus maju. Walaupun gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Semangat bos, semangat. Dan oke, scene pun berpindah. Theo saat ini sedang berjalan. Ia sudah mencapai lantai 99. Ia mau menuju guanya Pak Sejun, tapi di saat ia berjalan, ia menemukan daun bawang Sejun berserakan. Kenapa daun bawang ini sampai ke sini dah? Ada apa ya? Theo pun memungut daun bawang itu sampai ia menabrak sesuatu. Ternyata ia menabrak Minotaur. Walah, ada sapi hitam di sini. Minotaur itu pun melihat Theo. Ia sadar kalau kucing itu adalah pedagang keliling. Ya, nggak boleh disakiti pedagang keliling. Hei sapi hitam, dari mana kau mendapatkan daun bawang yang kau makan itu? Ya, dari situ ada banyak itu. Di situ tinggal ambil aja, berserakan di situ. Apa itu punyamu? Ini daun bawang punya bos gue. Pak Sejun namanya. Kenapa kau memakannya, ha? Dasar sapi bodohnya. Tidak mungkin Pak Sejun membiarkan daun bawangnya berserakan. Ia selalu memanfaatkan semua daun bawang menjadi barang yang berguna. Gak mungkin Bos Sejun membuang daun bawang ini begitu saja. Kalau kau mengambil daun bawang dan memakannya, artinya kau adalah pencuri sapi bodoh. Kau itu adalah pencuri.
Dan ya, si Minotaur pun tidak terima dikatain pencuri, ia malah ngamuk dan menghantam tanah. Waduh, si Theo jadi kaget. Sayang sekali kau itu pedagang keliling, Mo. Kalau kau itu monster biasa, aku akan menjadikanmu geprek bensu. Wanjir, Theo jadi ketakutan itu dah. Tapi Theo memberanikan diri untuk ngomong kalau daun bawang itu memang punya Pak Sejun dan itu tidak dibuang oleh Pak Sejun. Itu pasti ada fungsinya. Kau itu telah merusak pertanian Sejun. Kalau gitu, bawa aku ke Sejun Mo. Aku mau menemui Sejunmu. Oke, oke, oke. Okenya, kita akan ke tempat Sejunnya. Ya, Theo pun menyuruh Minotaur itu untuk mengikutinya. Ia akan membawa si Minotaur ke goa pertanian Sejun. Dan setelah sampai, si Minotaur malah senang banget. Ia pasti dipuji oleh Kapten Oz karena misinya untuk mencari asal dari tanaman-tanaman itu tercapai. Wah, keren ini Bos Oz. Misi akan tercapai. Wah, mantap. Tapi di dalam gua Sejun sedang tidur. Tidurnya lelap sekali itu Pak Sejun sampai ngiler itu dah. Dan tiba-tiba tuang! Theo malah melompat dan jatuh di tubuh Sejun. Wanjir, sakit cuk cuk. Sakit bener ini, kena biji lato-latonya gue, cuk cuk. Waduh dah, dasar kucing bangke. Kenapa kau lompat, ah? Sekarang bukan waktunya untuk tidur, Pak Sejun. Ada pencuri di atas. Aku telah menangkap pencuri, Bos Sejun. Wala pencuri. Iyanya, ada pencuri di atasnya. Ia telah makan daun bawangmu, tapi sudah aku tangkapnya. Ditangkap? Tanya Sejun yang bingung dengan ucapan Theo. Kemudian Sejun naik ke permukaan dan ia kaget. Ia melihat sapi hitam yang besar banget dah. Waduh, Sejun jadi ketakutan nih dah. Ini monster Minotaur. Gile bener, besar amat ini si sapi. Apa ini pencuri yang kau maksud, Theo? Ya iyalah, beneran. Dia yang mencurinya. Cepet hukum dia, Pak Sejun. Ia telah merusak kebunmu. Theo pun mengambil bukti kalau daun bawang Sejun telah diambil sama si sapi hitam. Sejun terkejut. Ternyata yang mengambil daun bawang kemarin adalah si Minotaur. Waduh, 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 gaswat. Ini Minotaurnya badannya malah berotot. Gede banget lagi. Gimana ngelawannya? Ya, memang bener sih. Ini daun bawang yang aku gunakan untuk menutup kacang tanah. Tapi si Minotaur protes. Ia tidak mencuri, ia hanya memungutnya. Daun-daun itu jatuh di atas tanah dan tergeletak begitu saja. Jadi, aku pungut dah. Kenapa sesuatu yang ada di atas tanah dianggap mencuri, Mo? Waduh, si Jun jadi bingung menanggapinya. Ini Minotaur, badannya gede banget. Pasti powernya juga gede, bos. Dan Minotaur ini pasti yang saat Blue Moon kemarin membuat gundukan tanah di tanaman ubi jalar yang kemarin ditanam dan juga ia yang mengambil daun jagung itu ya. Waduh, 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 kira-kira mau diapain ini si Minotaur? Aku adalah warrior terhormat, Mo. Aku tidak mungkin mencuri, Mo. Aku adalah kehormatan. Kehormatan adalah prinsip bagi para warrior Minotaur, Mo. Wah, kehormatan warrior sepertinya Minotaur ini punya harga diri yang tinggi. Cepat kasih tahu sapi hitam ini Bos Sekjun, kalau tidak sapi ini bakal bikin onar terus. Wah, emang benar kau adalah pencuri daun bawang milikku. Dan juga kemarin kau telah mencuri daun jagung milikku. Waduh, ucapan Sekjun itu membuat si Minotaur syok berat. Ternyata aku memang mencuri, Mo. Ya iyalah, daun-daun itu digunakan untuk mengatur suhu kelembapan. Soalnya aku sedang menanam itu ya, menanam kacang tanah. Itu sangat diperlukan untuk menjaga kelembapan tanah di permukaan karena matahari di sini terus-menerus tersinar, 24 jam bersinar. Jadi aku perlu untuk mengistirahatkan tanaman-tanaman itu dengan kelembapan yang pas. Tapi kau malah merusak tanamanku. Kau harus menggantinya, Minotaur. Kau harus menggantinya dengan membayar 100 koin tower. Ganti rugi sekarang juga.
Waduh, si Minotaur tambah syok berat dada. Yah, si Minotaur itu malah disuruh bayar 100 koin tower lagi. Waduh 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 waduh, gaswat. Tapi sayangnya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih sudah menonton. Salam cuy.